Tapi wajar loh, tampilannya kayak gini. Ini kan distro bro, bukan warung kopi ya kan. Kalau lainnya menarik. Kita lanjutkan lagi tadi obrolannya. Vin, kan akhirnya sampai juga di 2020 dari start 2008 kan. Iya. Nah, artinya regulasi perputaran perekonomiannya distro ini juga cukup mendukung. Maksudnya mendukung dan aman hingga saat ini kan. Bisa saja kan di 2008 ke 2010 kolab kalau nggak benar. Nah, kalau boleh tahu selain tadi strategi seperti apa pelindungan tadi, simbiosis mutualisme, ada hal lain nggak untuk tetap bisa eksis berdagang? Nah, berdagang seperti ini dengan brand-brand yang sudah katakanlah bekerja sama dengan Liquid sendiri. Ada strategi lain nggak yang bisa dibagikan ke teman-teman Indonesia pagi di luar sana? Prinsip dasarnya sih yang penting apa ya, ikhtiar sih, doa, ikhtiar, usaha itu sih penting sih. Percaya aja sih yang itu kan penting. internal, Ya, itu kan internal ya, maksud saya. ya, Itu kan ya. orang mungkin tidak terlalu peduli dengan hal pribadi. Maksud saya untuk ke publiknya nih, untuk tetap mempertahankan eksistensi itu banyak hal kan yang pasti dilakukan. Nah, salah satunya katakan strategi atau jurus yang paling jitu hingga bertahan di 2020. Promosi sih bang, ya kayak gini kan, udah masuk konten YouTube ya kan, bisa dibilang salah satu media promo salah satu media promo. Ya tadi saya bilang kalau kita sering promosi, intinya kita tuh mau mengatakan kalau kita ini ada gitu aja. Ya, mempertahankan. Tapi memang kekuatan promosi itu yang mendukung apa Liquid ini tetap ada ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu apa maksudnya reguler ya? Per bulan tetap ada promo atau ada beli satu gratis dua atau apa atau event atau apa mungkin? Lebih ke ini sih bang, kita lebih ke promo. Kalau misalnya ada barang yang datang yang baru, kita pasti promosikan di Instagram. Ya, seperti itu. Kalau sih, bentuk ya. hard copy lainnya event lebih ke sponsor sih biasanya. sponsor ya. Nah, ada yang menarik, beberapa event yang digelar beberapa waktu lalu, Liquid malah nggak buka lapak, nggak ngelapak seperti pelaku-pelaku lainnya. Nah, ada alasan apa sih sebenarnya? Atau menimbulkan pertanyaan saya sendiri, Liquid punya produk, tapi kok nggak ikutan ngelapak seperti teman-teman yang di luar sana? Kalau lapak tuh biasanya kita diminta dari pihak yang bikin event. Kebetulan dari beberapa event kemarin memang kita nggak ada diminta untuk buka lapak aja sih. Ya berarti memang apa? Tergantung permintaan ya, sih. Tapi kalau memang ada, tetap oke ya. Insya Allah oke. Kalau waktu kita punya waktu, Insya Allah oke. Bisa. Berarti kan tidak ada asumsi yang jelek kalau memang kenapa sih nggak ikutan, ya kan? Tapi memang ada rules sendiri ya. Kalau dimintai, kenapa tidak kalau waktunya timingnya pas. Ya kan? Oke. Mungkin itu yang menarik. Jadi jangan berpraduga dulu kalau Liquid sok mengeksklusifkan diri, tidak berkesinambungan dengan teman-teman pelaku di luar sana. Ternyata tidak. Itu enggak loh. Jadi saya bukan ngebela loh ya. Dia bilang enggak. Kalau memang ada, kenapa tidak ya? Kevin, ini banyak produk yang tidak lokalan. Saya lihat tadi saya sempat muter-muter, saya lihat terus ada produk baru kayaknya di bagian depan situ. Nah, kenapa nih? Ini mungkin silakan mau dijawab apa tidak. Tapi ya lebih baik sih dijawab ya kan. Kenapa atau mungkin sudah pernah terpikir untuk bikin brand sendiri? Kenapa harus menjual brand orang lain? Kenapa tidak terpikir atau mungkin sudah berpikir dengan resiko dan segala macamnya, kok tidak brand sendiri, Liquid atau apa kayak namanya yang lokal produk bisa skala nasional? Kalau bikin brand sendiri itu biasanya terbentur dengan satu artikel. Biasanya kalau kita bikin tuh kan harus minimal 12 piece itu bang. Nah itulah kalau kita bikin clothingan sendiri, jualnya tuh yang susah bang. Nah jualnya tuh yang susah. Kalau kita ngambil kan paling maksimal kita ngambil 2 piece. Ibaratnya barang laku tuh kita langsung bisa ngambil lagi gitu. Jadi perputaran artikelnya cepat. Apakah tidak bisa disiasati? Apakah memang maksudnya
paten harus 12 piece untuk coatingan? Kebanyakan saya tanyain sih memang gitu sih dari sananya. Jadi memang agak memberatkan dari sisi produksi ya. Iya. Sementara kita mungkin punya 3 atau 4 desain ya. Iya. Kalau tadi ya, oke, 12 piece apakah harus satu desain? Harus satu desain. Kalau ditukar warna-warna kaos yang dipakai, boleh nggak? Takutnya jatuh Desainnya sama, Nah, kaos hitam 2 Iya. piece, kaos biru 2 piece, itu bisa nggak kira-kira selama ini dikomunikasikan? kurang tahu sih saya bang. Yang jelas takutnya jadi pasaran. Satu gambar tuh kalau ada 12 piece peredaran di Singkawang mungkin ketemu bang. Iya, jadi kita kayak anak yang punya uniform gitu ya. Kompak banget ya kan? Iya. Itu salah satu juga alasan kenapa Iya. tidak Menghindari hal itulah. ya memang Menghindari. memang user ini biasanya memang nggak mau kalau duduk bareng aja bajunya sama gitu. Kalau brandnya sama, desainnya beda, masih mau, Iya. masih akur kita ya kan. Oke, Anda apa ya? Saya pikir cukup berani dari walaupun tadi riwayatnya udah dari 2000 atau saya tahu 2000 yang lalu juga udah berani memikirkan sesuatunya yang nggak biasa. Ya rela banting setir dari studio tetap dipertahankan. Mungkin itu adalah soul-nya Anda sendiri. Dan saya melihat itu, kemudian Anda cepat punya PS dan akhirnya inilah yang sangka juga menjanjikan, inilah gue banget juga yang kedua part 2-nya. Win, mungkin karena kenapa sih tidak berusaha untuk, maksudnya apa ya? Anda pasti sudah berpikir, tapi mungkin butuh keberanian. Liquid distro atau liquid store ada di kota lain. Maksudnya hijrah dong, berkembang dong. Ini kan tetap di sini dari dulu hingga saat ini. Nah, kepikiran nggak untuk bikin store-nya walaupun di kota Singkawang juga, tapi berada di daerah lain selain di daerah ini? Kalau untuk buka cabang dulu kita bukan pernah sih. Dulu kita kan join nih bang, 3 orang. Satu orang orang sini semua sih. Yang ngambilin barang itu sempat berpikir juga buka toko di Pontianak. Di Pontianak Dengan ya? nama Liquid juga sama. Terus kita barteran barang lah, Ya. gitu. Cuma karena di sana persaingannya lebih besar lagi, kayaknya nggak mampu lah kita melawanin pengusaha lokal di sana gitu. Terus yang kedua juga brand yang kita masukin di sini tuh kebanyakan sudah juga diambil sama Udah diplot juga sama mereka, jadi iya. artinya tidak ada yang istimewa ya? Iya, jadi sama aja. Malah kita kesannya lebih sedikit kan, karena yang di sana kan lebih banyak dari yang di Pontianak. Tapi regulasi perputaran juga ke sana lebih ngeri ya? Iya, sebenarnya. Cepat ya, perputarannya lebih cepat. Terus Jadi, biaya operasionalnya juga lebih besar. nah akhirnya sempat dibuka nggak? Ya, sempat. Di Pontianak, maksudnya di Pontianak tadi sempat buka nggak? Liquid store? Sempat Sempat buka? setahun Setahun? lebih aja sih, setahun lebih. Berarti nggak 1 tahun 6 bulanan gitu ada nggak ya? Ada sih, karena kontraknya 2 tahun kemarin. Kontrak 2 tahun dipakai cuma kurang lebih 1 Setahun tahun. lebih, ya. Nah, itu berarti kan dari sisi apa ya? Dari sisi yang sangat tidak efektif kan, artinya Iya. dibuka, dipaksakan harus Iya, ada, betul, akhirnya betul. ya itu udah terang rugi kan? Iya. Biaya kontrak 2 tahun, akhirnya cuma terpakai katakanlah idealnya cuma 1 tahun. Iya, betul, Bang. Artinya dari beberapa layout juga akhirnya bongkar lah, hitungannya rugi ya. Iya, rugi. Sempat apa ya maksudnya, ini kan manusiawi nih pertanyaannya, terpukul nggak dengan hal seperti itu? Wah, tekor gue kan, nah, bahasa gitu kan banget tuh. Kebetulan kan yang buka di Pontianak itu kan teman bang, jadi saya itu juga cuma support barang aja sih. Lebih ke Oh, support supply barang Iya, aja ya. supply barang. Jadi dari sisi bangunan dan lain dia yang punya. Dia yang punya. Berarti nggak terlalu beresiko ya? Iya, jadi maksud kita tuh kalau dia buka di Pontianak kan kita bisa barteran barang gitu. Oke. Tujuannya biar barteran barang ini berubah terus gitu. Ya, jadi Tujuan orang utamanya. nggak bakal hafal melulu ya Iya, barangnya di sini terus ya. betul. Mm-mm. Oke, jadi kalau itu memang disupport dalam tanda kutip kosong, maksudnya Anda titip edar juga saat itu atau beli putus walaupun itu rekanan? Kita lebih ke barter sih bang. Lebih misalnya gini, misalnya dia tuh udah punya barang kan, anggaplah punya 2 rak nih, 1 raknya saya ngisi gitu. Intinya sih Oh, gitu. rak dia pindah ke sini. Iya, Oh, gitu oke. juga. Kita punya space nih buat dia gitu. Berarti Nah, jumlah barang pun juga variatif ya? Iya. Atau maksudnya tetap komplit ya, mau cari apa aja tetap Iya. ada.
Oke, jadi memang, nah ini yang menarik, artinya bukan berarti dia tidak punya keberanian untuk hijrah atau bikin sesuatu. Masih di wilayah Kalbar juga udah pernah buka, katakan juga udah pernah kandas ya kan. Iya. Begitu buka, hitungan durasi kurang lebih 1 tahun lah idealnya, personalnya juga kandas. Nah kita udah mau ngobrol yang udah mepet ke ending juga sih. Tadi udah banyak cerita sejarah Liquid. Mungkin teman-teman yang di sana cuma taunya Liquid saat ini, Liquid Distro, bagaimana dia merintisnya kurang lebih dari 2010 ya. Iya. 2010 hingga sampai 2020 itu kan panjang lika-likunya, perputarannya, karyawan berhenti segala macam, terus tiba-tiba ini nggak bisa berkembang, mungkin barang tidak bisa pengadaan tepat waktu, banyak lah ya hal yang menarik. Nah juga udah diobrolin sama Windy, tapi kita masih ada satu sesi terakhir. Pengusaha muda ini kan pasti bergejolak juga dengan antara nafsu dan keinginan harus membagi waktu. Kita tahan dulu, tetap di Manusia Pagi. Nah jadi apa ya, ada yang terlewatkan sih pastinya. Saya lupa juga mau nanyain, artinya nanti daripada juga menimbulkan fitnah. Nah ini kan di 2010 ya. Iya. Dari rental kemudian ke PS, tadi saya review ulang, kemudian ke distro. Untuk 2005 distro, sih. 2005 ya, 2005. Nah artinya kan di distro itu kan masuk 2010 total. Nah, total 2008 start, Iya. kecil-kecilan, Betul. akhirnya layoutnya seperti ini. Iya. Win, apa barang ini kan kalau hitungan harga nih kan, saya bilang ini kan bukan sedikit modal yang digelontorkan. Nah ini sorry ya, agak lompat dikit ya, agak privasi dikit, boleh ya? Boleh. Ini nggak salah, maksudnya lompat dikit boleh ya? Siap. Kalau dilihat dari kekuatan ekonominya sendiri kan, kayaknya saya juga udah pusing nih. Ini barang kan tidak satu hari habis, kayaknya orang jual kuliner kan. Iya. Nah ini kan gini, kalau aku sendiri aja kadang mungkin beli satu, bulan depan belum tentu beli. Iya. Nah Anda bisa bertahan, itu poinnya. Yang kedua, ini yang saya bilang agak lompat, siapa orang di balik itu? Atau mungkin gini, sederhananya, ada nggak sih yang nyuplai dana, ada nggak sih investornya? Atau dulu pernah trauma dengan kata-kata investor? mungkin pernah trauma. Iya. Boleh diplokan dulu, diceritakan sedikit deh. Kebetulan ini distro ini saya pribadi sendiri sih, Bang. Dari awal? Dari awal. Karena saya kan udah banyak join dengan clothingan dari Bandung, Jakarta, Jogja itu kan. Udah banyak joinan, udah lama juga, udah lama berpartner lah sebagai distributor kan, mitra kerja. Jadi kebanyakan clothingan juga ngasih keringanan. Seandainya kita nggak order, biasanya ditanyain kenapa nggak order, ya udah ambil aja dulu barangnya. Biasanya dikasih keringanan untuk bayar ke depan. Lagi sepi nih. Iya, biasanya seperti itu. Oke. Kalau tadi investor? Kalau investor nggak ada sih investor. Nggak ada apa memang nggak mau? Kalau yang nawarin nih, kalau ada yang nawarin, tapi maksudnya masuk akal ya secara Iya. pembagiannya, kira-kira mau nggak? Belum sih kalau sekarang. Sekarang belum mau ya. Belum. Tapi next bisa saja ya. Bisa aja, ya betul. Jadi nggak kaku-kaku banget kalau bisnis beginian. Dia bukan nggak mau, tapi kalau bisa jangan gitu ya. Iya. dia bukan nggak mau, tapi kalau bisa jangan. Win, yang menarik adalah ini kan independen, maksudnya Anda ngurus A sampai Z-nya sendiri. Iya. Dari mungkin sampai tata tertibnya karyawan juga kan, masuk jam berapa, apa yang harus diperhatikan, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Nah, Anda bergerak sendiri dengan kekuatan Anda sendiri, dengan katakanlah gue punya uang segini nih, dan akhirnya sampai jalan hingga saat ini. Mungkin hal sederhana yang mau kutanyakan, ya harapannya. Nah ini kan hal sederhana aja sih, setiap orang tuh kan pasti punya mimpi-mimpi itu sendiri ya. Nah harapannya mungkin dari, terserah harapannya, karena kita berada di kota Singkawang juga, di kota yang sama. Harapannya mungkin untuk boleh ke pemerintah, ada nggak sih Windy selaku pengusaha muda yang bergelut di
Distro atau clothingan ini ada nggak harapannya kepada pemerintah, atau mungkin dari Windy sendiri punya harapan lain, atau tidak berharap sekali sama pemerintah? Mungkin boleh di-share dulu ke teman-teman Manusia Pagi. Masih nungguin tuh mereka itu. Ya, harapan ke pemerintah mudah-mudahan makin banyak wisatawan ya. Singkawang otomatis kalau banyak wisatawan kan pengaruh juga ke perekonomian, Bang. Ya. Salah satunya Berdampak banyak ya. Mudah-mudahan dampaknya juga ke kita gitu. Dengan banyaknya wisatawan, banyak yang ya setidaknya paling enggak ada orang yang mau cari pakaian bisa ke kita gitu. Harapannya seperti itu sih. Kalau harapan lainnya Harapan lainnya dari liquidnya atau dari kamu sendiri mau ngapain nih? Nah, Nah. kalau ke Windy-nya, nah, udah 2020 nih targetnya kan pasti ada nih. oh gitu. Ingin apa nih harapannya? Tadi pernah katakanlah collab Ya. ketika harus buka store. Itu kan saya rasa nggak terlalu trauma banget. Karena dulu kan rekanan kan, posisinya rekanan. Sekarang Windy sendiri berdiri di kaki sendiri. Apa ya harapan ke depannya? Untuk liquid lah tentunya. Pengennya sih nambah produk sepatu. Nambah item ya? Iya, nambah item. Selama ini kan kita belum ada jual sepatu nih. Nah, pengennya nanti ada apa namanya? Ngambil sepatu brand-brand lokal Indonesia lah, Bang. Brand lokal Indonesia. Iya. Terus? Itu sih impian untuk kedepannya Kedepannya tidak ini. hanya ini mulu ya, Iya, ada betul. sepatu. Nah, Iya, selain sepatu. sepatu mungkin. Selain sepatu apa ya? Oke, kita selesai kali ini. Karena sudah bingung, impiannya terlalu banyak. Akhirnya kita pusing. Tetap di Manusia Pagi. Dah, terima kasih. Terima kasih buat channel Manusia Pagi yang udah berkunjung ke Liquid Store. Kalau teman-teman yang bingung cari produk t-shirt, sweater, jaket, atau backpack, silahkan aja ke Liquid Store di Jalan Ali Anyang nomor 75 di depan Gudang Bulog, atau bisa kunjungi Instagram kita liquidstore_fact, atau cek aja katalognya di The Liquid Crew.